Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika as-salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh, para as-saimin, as-saimat, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, sampai pagi ini, hari ini kita memasuki ibadah puasa kita hari ke-10. Allahu Akbar. Dan lupa bersyukur, banyak-banyak memuji Allah. Kita telah diberikan kesempatan oleh Allah, peluang memasuki bulan yang istimewa ini dan menikmati berbagai wejangan ibadah-ibadah yang disyariatkan Allah. Yang mana Bapak Ibu, Allah mengistimewakan bulan ini dan mensyariatkan kepada kita ibadah-ibadah di dalamnya. Semuanya adalah untuk kemaslahatan kita. Pada minggu yang lalu saya sudah sebutkan, pertama, Allah dengan Ramadan ini dan juga ibadah-ibadah di dalamnya ingin menjadikan kita orang-orang yang bersih. Allah ingin mengampunkan dosa-dosa kita. Dan kita sebagai hambanya, kemudian Allah bekali hidup kita ini dengan hawa nafsu. Kemudian banyak tentangan, musuh-musuh yang nampak tak nampak. Sehingga boleh dikatakan tidak ada, kata Rasulullah, di antara kita ini yang tak berdosa, tak terjerumus. Kerana Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu salah, berdosa. Tapi Allah memberikan kepada kita peluang, kesempatan-kesempatan untuk membersihkan dosa-dosa itu. Ya, salah satunya dengan menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang istimewa dan ibadah-ibadah yang istimewa. Maka hadis-hadis yang sahih, ibadah-ibadah yang kita laksanakan inti dalam Ramadan ini semuanya berujung kepada pengampunan dosa. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan selama Ramadan didasarkan kepada iman dan hanya mengharap pahala, diampunkan seluruh dosa yang telah lalu. Di malam hari kita disunatkan, disyariatkan qiyamul lail, salat tarawih. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, tafsiran kebanyakan ulama adalah salat tarawih selama Ramadan. Selama, Bapak Ibu, didasarkan kepada iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka Allah ampunkan seluruh dosa-dosanya. Berarti Allah syariatkan qiyamul lail, Allah ingin membersihkan kita dari dosa. Kemudian Allah istimewakan pula Ramadan dengan satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Yang menyebut malam Lailatul Qadar ini Allah. Dalam Al-Quran, pertama Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu di satu malam yang penuh berkah. Jadi disifati oleh Allah malam itu penuh berkah. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat yang lain, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam yang penuh berkah itu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Untuk apa? Dengarkan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, satu malam itu dengan qiyam ibadah, maka apa? Berdasarkan iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, Allah ampunkan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dari sini Allah ingin membersihkan kita. Cuman kita pengen bersih atau tidak. Maka saya tanyakan pada minggu yang lalu, mau dibersihkan di dunia atau bersihkan besok? Pilihlah. Maka selagi hidup diberi kesempatan oleh Allah, bersihkan cepat dosa kepada Allah, tobat. Memang Bapak Ibu, dosa-dosa yang diampunkan dengan ibadah puasa, solat, wudu. Apa di dalam hadis yang lain yang sahih, majtunibatil kabair, izajtunibatil kabair, selama kita menghindari dosa-dosa besar. Oleh kerana itu, dosa-dosa kecil terhapus semuanya oleh ibadah-ibadah itu, otomatis. Namun kalau dosa besar perlu dibarengi dengan tobat. Maka dosa besar-besar, apa dosa-dosa besar Pak Ustaz? Ulama-ulama kita sudah menulis daftar dosa-dosa besar. Di antaranya Imam Az-Zahabi menulis Al-Kabair, daftar dosa-dosa besar. Hafiz Ibn Hajar Al-Haythami juga menulis buku tentang Az-Zawajir 'anil Kabair, yaitu peringatan terhadap dosa-dosa besar. Dibuatnya daftar dosa-dosa besar. Tinggal kita baca, kita hindari. Kalau kita pernah berbuat dosa itu, maka cara menghapusnya bagaimana? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka ini adalah kesempatan taubat ini. Kerana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Allah berfirman kepada kita, ya baghil khair aqbil wa ya baghil syarri aqsir. Hai orang-orang yang pengen kebaikan, datang. Kamu ingin baik, ingin bersih, datang. Ini Ramadan ini, suruh kita menghadap oleh Allah, datang. Jadi orang baik, raih kebaikan semuanya. Hai orang-orang yang pengen berbuat kejahatan, maksiat, stop, berhenti. Tuftahu fihi abwabul jannah, seluruh pintu surga dibukakan. Wa tughlaqu fihi abwabun niran, sampai dalam riwayat lain dikatakan tidak satu pun pintu surga yang ditutup dan tidak ada satu pun pintu neraka yang dibuka. Artinya Allah memberikan peluang sebesar-besarnya kepada hamba-hambanya yang baik, yang soleh, yang berdosa, yang maksiat, semuanya diberi peluang, datang. Maka Allah akan ampunkan. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat nasuha itu 3 syaratnya. Yang pertama, an-nadamu. Yang kedua, al-azmu. Yang ketiga, al-iqla'u. Kalau terpenuhi itu dosa-dosa kepada Allah dari 3 itu, berarti kita namanya taubat nasuha. Dan Allah menjanjikan, janji Allah tak pernah mengingkari janji. Allah hapuskan seluruh dosa-dosa kita kalau kita taubat nasuha. Apalagi di hari-hari yang mulia dan di hari yang sangat istimewa ini. Apa itu arti an-nadamu, al-azmu? Jadi 3 rukunnya taubat nasuha itu. Kalau Bapak Ibu mau tahu atau ditanya orang, apa itu taubat nasuha? Taubat yang mengandung 3 unsur. Pertama, an-nadamu. An-nadamu itu menyesal semenyesal-nyesalnya. Jadi ada perasaan menyesal dari lubuk hati dengan penyesalan yang benar. Dan betul-betul menyesal. Bukan menyesal, ya sekarang saya tidak mau, besok saya kalau ada nanti peluang saya buat lagi. Itu tidak menyesal itu. Maka itu pertama menyesali. Yang kedua, al-azmu. Al-azmu itu bertekad tidak lagi mengulangi. Ya Allah, saya takkan buat lagi. Minta ampun saya kepada ya Allah, saya takkan melakukan lagi. Yang ketiga, al-iqla'u. Memang ditinggalkan sama sekali. Jadi ada penyesalan, ada tekad ke depan, kemudian apa? Benar-benar tinggalkan. Maka meninggalkan apa? Meninggalkan maksudnya iqla', meninggalkan seluruh faktor yang menyebabkan kita terjerumus. Maka kalau gara-gara TV kita maksiat terus,
matikan TV itu atau masukkan ke gudang dia. Kalau umpamanya gara-gara Bapak Ibu sekalian ada teman yang akrab dengan kita, selalu kita terjerumus maksiat, maka tinggalkan dia. Makanya asal ketemu dia gunjing terus, itu jangan. Asal ketemu dia fitnah terus, asal ketemu dia cerita kotor terus. Ya, langkah pertama kalau kita lemah harus ditinggalkan. Tapi kalau kita kuat, buat dia tobat. Itu lebih bagus. Jadi itu tebusan itu. Dia kalau sahabat-sahabat dulu tuh begitu, kalau dia berdosa maka dia berjanji, saya akan tebus sebesar apa dosa saya dan sebesar itulah kebaikan yang akan saya lakukan. Maka kalau kemarin saya berwasiat gara-gara si anu, saya akan berhenti dan saya sebagai tebusan akan saya buat dia itu sebagai tebusannya. Kalau sempat 10 tobat, gara-gara kita tobat 10 ikut, luar biasa itu. Maka di dalam satu hadis Rasulullah katakan, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha min humrin na'am. Kalau ada orang mendapat hidayah dari kamu sebab ajakanmu, sebab nasihatmu, sebab cara-cara kamu, kamu menyebabkan dapat hidayah. Itu hidayah yang kamu yang menyebabkannya kamu mendapatkan kebaikan apa? Gambaran Rasulullah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Atau jauh lebih baik daripada kenderaan apa yang termahal. Kalau kita sekarang apa? Lamborghini namanya. Lamborghini yang termahal. Nah, Rasulullah menggambarkan yaitu onta yang termahal. Karena onta itu kalau sifat-sifatnya apa, warnanya, kemudian apa, itu mahal sekali. Rasulullah bayangkan orang Arab kan seperti itu. Itu berapapun dibeli. Gitu pula kalau kita kenderaan apa, kenderaan paling mahal. Kalau kita memberikan nasihat dapat hidayah, orang itu jauh lebih bagus dari itu semua. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini tapi kalau dia tobat apa, tapi duduk juga dengan mereka, itu tidak tobat itu. Dia tobat dari judi, tapi duduk juga di meja judi itu. Saya tidak berjudi Pak Ustaz, duduk nonton aja. Tidak. Itu al-ikhlas itu tidak ada lagi, kita bertumpu tempat itu lagi. Itu Bapak Ibu. Kalau dia pakai alat, umumnya dia main golok, golopnya berjudi terus, tobat dia dari itu. Alat-alat golopnya ya jangan dibuang. Kalau bisa dijual apa? Karena ada, dia bisa saja tidak judi, bisa saja kan juda itu kan dua mata pisau itu, bisa untuk hal-hal yang mubah sifatnya, tapi kalau dimanfaatkan untuk judi, bisa untuk judi. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Kalau kesempatan ini, maka kesempatan membersihkan diri Ramadan ini ya. Kemudian Bapak Ibu kemarin juga saya jelaskan, Allah ingin melimpahkan pahala kita di bulan istimewa ini. Maka 10 pertama ini, maka mari kita maksimalkan. Kenapa ini saya ulang, saya tekankan Bapak Ibu supaya kita tahu tujuan Allah bukan melaparkan kita, bukan menghaus. Allah tak pernah membuat kita menderita. Allah itu sifatnya maha pengasih, maha penyayang. Maka kalau dalam ayat puasa itu Allah rayu kita semuanya. Coba Bapak baca ayat apa namanya tentang puasa itu. Allahu Akbar, bagaimana indahnya gaya bahasa yang Allah gunakan untuk memerintahkan kita puasa. Padahal Allah tak perlu begitu. Kenapa? Karena dia maha kuasa. Dia berbuat apa sekehendaknya. Fa'alul lima yurid. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tak boleh ditanya tentang apa yang dia putus, apa yang dia buat, apa yang dia tak boleh ditanya. Karena kita memang tak berhak, tak punya hak untuk bertanya siapa kita. Kita tak punya apa-apa. Kita semuanya menerima dari Allah. Wa hum yus'alun, sedangkan kita ditanya. Semua apa kita ditanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian,
Dalam ayat puasa ini Allah bagaimana merayu kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Dipanggilnya kita dengan sifat yang istimewa yaitu iman. Bangga kita jadi orang beriman, bahagia kita masuk dalam panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba itu artinya apa? Puasa ini memang sudah dari dahulu diwajibkan. Kan kataba itu dituliskan. Jadi bukan hanya mendadak diwajibkan kepada kamu, tapi dari dulu sudah dituliskan. Itu kan juga sifatnya rayuan itu. Kemudian apa lagi? Sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Itu juga rayuan. Apa perlunya Allah menyebut puasa itu sudah diwajibkan juga kepada orang sebelum kamu? Sebenarnya untuk menghibur kita supaya kita jangan merasa keberatan. Bukan kita saja yang puasa, semua kena puasa. Kemudian apa lagi? Allah jelaskan maksudnya. Puasa itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kamu semua, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, bertakwa ini siapa yang butuh bertakwa? Kalau saya bertakwa, bapak ibu bertakwa, suami bertakwa di rumah, istri bertakwa di rumah, anak-anak bertakwa, Pak RT bertakwa, Pak RW bertakwa, wali kota bertakwa, presiden bertakwa. Bagaimana kehidupan ini? Siapa yang butuh pedagang bertakwa? Semua kita. Sempat kita menghadapi pedagang tak bertakwa, stres kita, ditipu-tipu kita. Punya kita anggota dewan tak bertakwa. Apa akhirnya? Maka tak menjalankan amanah. Kalau takwa, Allahu Akbar. Nah, kemudian apa? Puasa itu ayyam ma'dudat, hanya beberapa hari yang berbilang-bilang. Coba baca ayat itu Bapak Ibu. Bahasa-bahasa merayu. Setelah itu apa lagi? Kalau kamu sakit, kalau kamu musafir, ya silakan tak puasa. Allahu Akbar. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Begitu. Coba baca Quran tu. Setelah itu apa lagi? Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Kalau memang tak sanggup sama sekali. Jadi kalau kamu musafir, kalau kamu sakit, ya sudah. Boleh kamu batalkan puasa, boleh kamu tidak puasa Ramadan ini. Cuman nanti ganti di hari yang lain. Nah, kan itu kan lapang. Setelah itu, tapi kalau kamu memang tak sanggup, kena tua, fisik kamu lemah sudah, dan tak mungkin pulih lagi, ya sudah. Atau kamu sakit yang tidak diharapkan sembuhnya lagi, fidyatun ta'amu miskin. Cukup bayar fidyah saja. Dan fidyahnya itu apa? Ringan sekali. Ta'amu miskin. Ngasih makan seorang miskin. Berapa ukurannya? Dalam hadis itu dijelaskan, Bapak Ibu, fidyah itu hanya 1 mud makanan. 1 mud itu kalau dihitung dengan kilo, ulama kontemporer menghitungnya 750 gram. Tak sanggup Bapak Ibu kalau ada orang tidak puasa, dia orang tua, bayar setiap hari yang dibatalkannya 750 gram beras. Tidak sampai sekilo. Berapa duitnya? Sekarang beras kalau paling bagus atau menengah lah, berapa sekilo? Ada 15.000. 15.000 lah ya. Kalau 15.000 berarti kalau 750 gram kan 12.000. Kata ulama bisa juga pakai hidangan prasmanan. Jadi nanti setelah hari raya, makanya Bapak Ibu punya orang tua sudah renta tapi akal sehat, tapi fisik tak mungkin puasa, maka dia bayar fidyah setiap hari. Bagaimana cara 30 hari Pak Ustadz? Ya sudah, buat hidangan prasmanan, undang 30 orang miskin makan siang saja, cukup itu. Selesai itu. Jangan dibayangkan berat-berat Pak. Kalau kita kasih dia ke Ampera juga cukup. Tapi Ampera ya minimal 15.000 lah. Ada nasinya, ada lauknya, ada ya kalau bisa pakai jus lah supaya dia minum. Ya paling 2. Oleh karena itu Pak, itu ukuran sah
yang dikatakan ta'amu miskin. Tapi Allah katakan setelah itu, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Tapi kalau kamu mau bayar lebih, itu lebih baik. Jadi jangan pula, karena kita ini kadang-kadang selalu cari ukuran sah-sah terus, ukuran minimal. Bapak Ibu, maka saya ingatkan di sini supaya puasa kita ini kan, kita kan kepengen puasa kita ini memang pertama sah. Kalau untuk sah itu Bapak Ibu penuhi syarat-syarat sah saja. Biasa syarat-syarat sah itu namanya syarat minimal. Maka Bapak kalau mengaji sesuatu jangan sampai syarat sah saja. Yang kita inginkan dan Allah inginkan dari kita Pak sempurna. Maka ulama membahas 3 syarat dalam ibadah. Ada syarat wajib, ada syarat sah, ada syarat sempurna. Yang keempat ada syarat diterima. Tahu bagaimana itu? Sudah kaji itu semua. Apa syarat wajib solat? Apa syarat sah solat? Apa syarat sempurna solat? Apa syarat diterima? Pastikan kita beribadah pengen sah, pengen diterima. Puasa juga begitu. Apa syarat wajib? Apa syarat sah? Pikir-pikir seperti ini Bapak Ibu ya, itu perlu dikaji. Karena kita ini beramal masalahnya. Dan ulama sudah menyimpulkan, merumuskan yang mereka ambil dari Al-Quran dan Sunnah. So, kalau Bapak sendiri yang kembali Quran dan Sunnah, Bapak bagaimana Pak Ustaz, saya suruh kembali Quran Sunnah, baca aja saya tidak bisa. Disuruh pula menyimpulkan. Itu kan kacau. Maksudnya apa? Lewat ulama. Karena ulama lah yang mengerti, yang menguasai, yang memahami Al-Quran dan Sunnah. Kecuali Bapak Ibu mau jadi ulama, ya tapi belajar dulu. Jangan langsung pokoknya hari Rabu tobat, hari Kamis langsung jadi ulama. Itu main-main itu. Ada orang Pak tobat di hari Rabu, ngaji hari Kamis, hari Jumat langsung berfatwa. Kan itu sesat orang semua. Ini bahaya sekali nih. Ngaji tidak ada masalah. Maka kita kalau tidak tahu, tidak suruh kita langsung kembali kepada Quran dan Sunnah, bukan begitu. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ulama kalau kamu tidak tahu. Kenapa menanya ulama? Itu berarti merujuk kepada Quran dan Sunnah. Karena ulama itu tidak mungkin jadi sebut ulama kalau tidak merujuk. Bisa sebut ulama Pak kalau tidak Quran apanya? Jangankan ulama Pak, orang awam aja tidak sah Islamnya kalau tidak Quran, lagi ulama. Kenapa Allah suruh kita merujuk ulama? Karena ulama itu innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah itu Allah yang mengatakan itu. Orang yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Maka kita tenang merujuk ulama itu. Kenapa? Karena orang yang paling takut mereka sembarang ngomong, takut mereka sembarang. Itu kadang-kadang Bapak Ibu ya, ulama itu menyimpulkan hukum itu kadang bertahun-tahun baru dia sanggup berfatwa. Imam Malik, mungkin pernah saya ceritakan itu di mana, kena pengajian banyak sekali, tidak tahu saya. Jadi Imam Malik itu pernah ditanya dia satu masalah. Apa dia bilang? Syekh, bagaimana Imam ini masalah saya begini gini. Tunggu saya pelajari dulu, wallahu a'lam. Bisa saya pelajari dulu. Cari. Berapa 20 tahun setelah itu baru orang itu ketemu lagi Imam Malik. Kemudian ketemu, Syekh, saya dulu pernah tanya 20 tahun yang lalu tentang masalah ini. Bagaimana jawabannya? Dia bilang sudah 20 tahun saya kaji belum dapat jawabannya sampai sekarang. Wallahu a'lam. Itulah ulama itu takutnya Pak. Maka tenang kita. Jadi kalau anda orang tak tahu tak ulama tak tidak, atau ulama-ulama persi orang awam saja, itu jangan. Ulama itu baru diakui ulama kalau diakui oleh itu ulama. Siapa yang diakui oleh ulama dari generasi ke generasi? Itu pertama ya sahabat Rasulullah. Yang kedua Bapak Ibu siapa? Ulama-ulama. Maka seperti
Imam-imam yang diikuti oleh umat ini, seperti Imam Syafi'i, itu diakui oleh ulama, seluruh ulama mengakui dia. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, kemudian Imam Malik, itu ulama-ulama. Bapak Ibu sekalian, enggak tenang kita kalau merujuk kepada mereka itu. Nanti kalau ada pula orang apa namanya, jangan rujuk itu, rujuk kepada Quran Sunnah. Memang Quran Sunnah pakai apa? Apa maksud kamu merujuk kepada Quran dan Sunnah? Kalau kita tidak tahu, rujuk ulama. Maka dalam Al-Quran juga begitu. Walau radduhu. Kemudian jadi kalau seandainya mereka kembalikan, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, maka akan diketahui, akan diajarkan oleh orang-orang yang di antara mereka jago istimbat. Itu adalah ulama. Bapak Ibu sekalian, jadi ulama telah menyimpulkan kepada kita apa syarat wajib, apa syarat sah, apa syarat sempurna, dan apa syarat diterima. Kalau syarat diterima itu Bapak Ibu, pertama sekali dua saja syarat diterima kata para ulama. Kalau Ustaz ngaji, dua syarat diterima. Yang pertama adalah ikhlas, niatnya pertama. Jadi Bapak Ibu, kalau kita setepat apapun rukun-rukunnya, tapi tidak dilakukan dengan ikhlas, atau perkara diterima itu, takkan Allah terima ibadah kita kalau tidak ikhlas kepadanya. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang yang dicontohkan oleh Rasulullah itu sekadar yang sah saja atau sempurna? Bapak Ibu, yang dicontohkan Rasulullah itu yang sah-sah saja atau yang sempurna? Sempurna Bapak Ibu. Yang dicontohkan Rasulullah itu pasti yang sempurna. Apa yang dibuat Rasulullah itulah yang sempurna. Kalau Rasulullah buat, itu yang sempurna. Kalau Rasulullah tak buat, berarti apa? Jangan dibuat. Kan begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah kaedah. Oleh ulama syarat diterima mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti diuraikan oleh ulama bagaimana itu yang dicontohkan Rasulullah, itulah dibagi dalam syarat-syarat. Maka syarat sah. Karena Rasulullah kadang-kadang Bapak Ibu menjelaskan ukuran minimal, tetapi dia Bapak Ibu mencontohkan yang sempurna. Contoh, ada Bapak Ibu sekalian seorang yang datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, tolong sebutkan kepada saya amalan yang saya di situ masuk surga. Kalau saya amalkan, maka Rasulullah sebutnya 5: bersyahadat, solat fardu 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian apalagi bayar zakat, kemudian haji kalau kamu sanggup. Itu aja. Iya kata Rasulullah, itu aja. Nah yang lain, kalau saya amalkan itu aja masuk surga, ya kamu masuk surga. Illa anta tatawwa, kecuali kamu melakukan yang sukarela. Begitu juga. Seperti Bapak Ibu, maka itu syarat sah, sepakat ulama mengatakan syarat sah. Umpamanya apa itu? Wudu. Dalam Quran hanya disebut anggota wudu itu 4. Cuci muka, 2 tangan, kemudian menyapu kepala, basuh 2 kaki. Mana kumur-kumur Pak Ustaz? Tidak ada disebutkan. Mana masukkan air ke dalam hidung? Mana mencuci tangan? Ya kan? Tidak ada. Kemudian Bapak Ibu, mana disebutkan 3 kali? Tidak ada. Mana menggosok-gosok? Kan tidak ada disebutkan. Bapak Ibu, berarti itu apa? Itu adalah ukuran mini. Kemudian Rasulullah contohkan yang lain. Maka apa yang dicontohkan Rasulullah itu adalah syarat sempurna. Kalau kita mencontoh kepada Rasulullah, apa yang beliau lakukan itulah sempurna. Tapi dalam penjelasan beliau kadang-kadang minimal. Seperti ada orang, karena Rasulullah duduk dalam masjid, seorang solat dia, susap.
Tidak ada tomak nina. Seperti kilat sholatnya. Setelah itu berdiri dia langsung dia menyalami Rasulullah. Assalamualaikum. Apa kata Rasulullah? Tadi kamu saya lihat belum solat kamu itu. Fasalli fa innaka lam tusalli. Solat kamu dulu. Karena kamu tadi belum usah solat kamu. Solat dia. Solat lagi dia. Seperti begitu lagi. Datang lagi. Solat kamu lagi. Kamu belum solat. Sampai 3 kali. Apa kata orang tu? Ya Rasulullah, itu yang saya bisa Rasulullah. Itu yang saya bisa. Yang lainnya tak bisa. Akhirnya Rasulullah apa kan? Ajarkan. Kalau kamu solat, bertakbir. Setelah itu baca apa yang kamu bisa dari Quran. Setelah itu apa? Rukuk. Tapi rukuk kamu ada tomak nina. Setelah itu kamu iktidalnya tomak nina. Setelah itu sujud. Tapi Rasulullah tak bilang. Maksudnya kamu harus baca Fatihah, kemudian baca surat. Tidak ada dalam hadis itu. Kemudian apa? Kamu rukuk baca Subhana Rabbiyal Azimi 3 kali. Tidak ada tu Pak. Dalam hadis itu. Yang tidak baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana. Maka ulama menyimpulkan rukun solat hanya yang disebut Rasulullah dalam hadis itu. Karena itu minimal. Sedangkan selain itu yang dicontohkan Rasulullah itu syarat bukan rukun, maka disebutlah sunat begitu ulama menyimpulkan itu. Maka kalau kita menyimpulkan kemana ya? Kok Rasulullah ajarkan ini? Tidak ada Subhana Rabbiyal Azimi, tidak ada apa. Cuma rukuk, setelah itu tomak nina, seluruh bangkit lagi. Lalu gimana yang lain? Alhamdulillah Bapak Ibu. Dasar itulah ulama membuat ini ada wajib, ini rukun, ini sunat, ini makruh, ini membatalkan. Oh luar biasa. Kita doakan mereka sehingga kita Bapak Ibu dengan karya mereka, usaha mereka, istihad mereka, upaya mereka yang tak mengenal lelah siang dan malam, kita tinggal dihidangkan oleh mereka, tinggal baca dan tinggal amalkan. Bapak Ibu sekalian, syarat sempurna ini. Jadi contoh Rasulullah. Maka di sini bagaimana supaya ibadah kita sah memenuhi syarat-syarat sah? Maka syarat-syarat sah dijelaskan oleh ulama. Kalau syarat diterima kan 2 tadi. Ikhlas, contoh Rasulullah. Berarti masuk syarat sempurna. Maka berarti apa Bapak Ibu? Penuhi syarat wajib, penuhi syarat sah, penuhi syarat sempurna kalau mau diterima. Sekarang puasa kita. Maka jangan hanya sekedar Bapak Ibu membayar hutang saja. Karena kita melihat kita condong tak salah mengaji, tak bagaimana. Umpamanya begini wudhu. Kenapa masih banyak kita lihat orang wudhu? Bapak Ibu, itu Imam Syafi'i. Betul Imam Syafi'i mengatakan karena ulama itu berbeda pendapat masalah berapa kadar minimal menyapu kepala. Kadar minimal. Kurang dari itu tidak sah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan sempurnanya sapu semuanya. Itu kata Imam Syafi'i. Dan itu sepakat ijma ulama mengatakan semua. Bahwa yang sempurna itu menyapu seluruh kepala. Cuman mereka berbeda pendapat berapa kadar. Sekarang Bapak Ibu pilih kadar minimal atau sempurna. Maka udah jangan begini-gini. Kecuali Bapak kepepet gitu. Ini waktu dah kepepet kena habis waktu baru gini-gini. Tapi kalau waktu lapang, kurang dibuat begini-begini. Hidup Imam Syafi'i marah dia. Maksud saya itu bukan. Karena hadisnya jelas Rasulullah dalam wuduknya Bapak Ibu. Dalam wuduknya. Itu semuanya. Beliau itu menyapu semua. Dalam hadis-hadis semua. Cuman masalahnya kenapa mereka ukur kadar minimal. Karena masalahnya ayat. Karena kadar minimal itu sandarannya ayat Quran. Ayat wuduk itu.
Ayat wudu itu menjelaskan wamsahu biruusikum. Sapulah, di situ ada huruf ba. Wamsahu bi. Bi ini maknanya apa? Karena makna bi ini dalam bahasa Arab macam-macam maknanya. Bisa makna ini, bisa makna ini. Allah pakai bi itu. Oleh karena itu apa? Karena dia Allah memakai dalam bahasa Quran itu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab bi itu banyak makna. Maka bisa maknanya wamsahu biruusikum. Sapulah seluruh kepala kamu. Bisa makna seperti itu. Bisa pula maknanya bi itu sebagian. Bisa makna sebagian, bisa makna seluruh. Sekarang seluruh maknanya itu sebagian. Maka sebagai Imam Syafi'i mengatakan ba itu maknanya sebagian. Kata Imam Syafi'i. Cuma nanti Bapak Ibu berbeda. Ada yang mengatakan seluruh, ada yang mengatakan sebagian. Yang sebagian ini beda lagi dia. Berapa kadar sebagian itu? Tidak seluruh. Maka Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan sebagian itu maksudnya seperempat kepala. Itu adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Kemudian ada lagi mengatakan sebagian itu maksudnya apa? Asal bisa disebut menyapu, itu sudah sah. Itulah mazhab Imam Syafi'i. Maka kapan disebut menyapu? Minimal 3. Sebagian mereka mengatakan 2 rambut maksudnya. Itu cukup itu. Tapi itu ukuran mini. Kalau kurang dari itu tidak sah wuduknya. Jangan itu diamalkan. Yang diamalkan sempurna. Itulah Bapak Ibu sekalian. Kalau kadang-kadang dalam masalah rukun ini, hal-hal yang apakan ini berbeda ulama. Tetapi kalau sudah menyebut sempurna, hampir sepakat mereka. Maka kalau mengaji itu sampai kepada apa yang sempurna biasa dikaji? Hal-hal yang disunatkan. Itu sempurna itu. Jadi syarat wajib, syarat sah, rukun yang membatalkan sunat-sunat. Kalau bisa apa? Yang membatalkan dan yang makruh, kemudian sunat-sunat. Kalau itu kita pelajari semua, insya-Allah kita bisa sempurna. Untuk apa Bapak Ibu sempurna tadi? Itulah tadi, pertama untuk diterima. Pertama sah, yang kedua diterima. Yang ketiga apa? Supaya berpengaruh kepada kehidupan kita. Supaya apapun pahala-pahala yang dijanjikan kita dapatkan semuanya. Kemudian berpengaruh kepada kehidupan kita, perilaku kita. Maka tak mungkin ibadah itu berpengaruh kepada perilaku kita kalau kita tidak ada niat untuk melaksanakannya dengan sempurna. Kalau hanya bayar hutang saja, itu biasa tak apa itu. Maka itulah solat. Kenapa orang Bapak Ibu kadang solat, rajin solat tapi tak berpengaruh kepada mencegah perbuatan keji dan mungkar. Masalahnya Pak, solat hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Tapi kalau dia solat dengan rukun-rukunnya, dengan sunatnya, termasuk apa solat yang terpenting? Solat yang terpenting khusyuk. Maka dia berjuang untuk khusyuk dalam solat. Saya selalu tanya, subuh tadi 2 rakaat. Siapa yang berjuang kita untuk khusyuk solat tadi? Kerana syaitan itu belum kita solat belum ingat lagi. Pas takbiratul ihram selesai takbir, semuanya ingat. Baru selesai sahur, ibu-ibu sudah mengingat apa nanti untuk buka. Kan seharusnya kan dipikirkan dalam solat, biar setelah solat. Tapi syaitan gitulah. Tunjukkan semua, tak kemana-mana. Kalau tidak adalah imam, tak jelas seberapa rakaat. Kadang-kadang diselesaikan saya secara adat. Banyak orang menyelesaikan solat dia kena sendiri selesai adat aja. Gawat Pak setan itu. Goyangnya terus. Sehingga lupa rakaat berapa tadi. Maka sempurna khusyuk. Maka sempurna namanya jemaah. Sempurna itu. Khusyuk. Maka untuk khusyuk itu apa? Baca apa kita? Itu sebabnya Bapak Ibu ya, niat. Kenapa kita harus pasang niat? Kan ada orang Pak ya, tidak ada perlu niat. Kan dari rumah sudah berangkat itu kan niat. Itu sembarangan itu. Niat itu Pak ya, tekad yang bulat menyertai perbuatan.
mulai teriak. Maka oleh ulama Syafi'iyah disunatkan dilapaskan usolli. Sekalipun ulama lain mengatakan itu tidak disunatkan, tidak ada contohnya Rasulullah. Itu perdebatan Bapak Ibu yang dahsyat itu. Tidak akan selesai sampai hari kiamat itu. Maka yang usolli, yang tidak usolli silakan. Dan jangan saling menyalahkan. Cuma jangan ganggu orang. Nah, ada orang usolli, imam sudah mau rukuk, dia sudah masih kuat-kuat pula itu usolli. Kalau sini tidak ada Pak. Saya pernah sholat di masjid, tidak tahu apakah saya baca. Kenapa? Di samping saya langsung. Imam sudah mau rukuk, dia masih. Kalau dikit-dikit usolli nak kedengaran tidak masalah Pak. Ini tidak usolli. Itu usolli. Orang mau rukuk dia masih. Ini penyakit ini. Itu kalau usolli, lapas niat itu hanya menguatkan niat dalam Tapi kalau kau mengganggu pula dia luput pula takbiratul ihram gara-gara itu pakai usolli. Ini hati aja. Karena takbiratul ihram lebih penting daripada melapaskan Syafi'iyah sendiri itu pendapatnya. Diingat ya, kalau akan luput takbiratul ihram bersama imam, kapan luputnya? Karena kita takbiratul ihram itu Bapak Ibu tidak boleh bersama imam. Ingat ya. Maka umat ulama mengatakan batal solat kita kalau kita takbiratul ihram sebelum imam. Walaupun kata Imam Nawawi satu huruf. Umpamanya apa imam Allahu Akbar. Kita sudah dulu Allahnya A-nya. Batal solat kita. Karena imam itu harus diikuti. Dan tak boleh pula sama-sama dengan imam. Maka takbiratul ihram boleh sama-sama dengan imam. Mazhab Syafi'i, Hambali batal solatnya. Orang yang sama-sama takbir dengan imam. Maka takbir itu apa? Setelah imam. Walaupun satu huruf setelah imam. Maksudnya imam belum selesai kita, tapi imam sudah mulai. Kita mulai. Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar itu kita sudah mulai pula Allah. Tapi ingat catatan, jangan selesai sebelum imam. Paham itu? Namanya dia tengah-tengah Allahu Akbar. Jadi tapi imam ni Allahu Akbar. Itu imam itu imam seperti itu, jangan jadi imam lagi. Karena Imam Nawawi mengatakan apabila dia panjangkan barnya, batal solatnya. Nanti kalau ada imam seperti itu tolong diingatkan dia. Itu kata Imam Nawawi. Allahu Akbar. Karena ba itu tidak ini akbar. Ini sekalian. Solat itu ada aturannya Bapak Ibu sekalian. Jadi harus setelah imam. Kalau di pertengahan imam tidak ada masalah, tapi jangan selesai takbir kita lebih dahulu daripada imam. Itu tolong perhatikan Bapak Ibu, sebab saya banyak orang saya lihat orang kadang imam belum selesai, apalagi dalam gerakan rukuk mendahului imam satu rukun. Mendahului imam dalam satu rukun, mendahului imam dalam satu rukun, setelah rukun. Namanya apa rukuk? Imam belum rukuk, dia sudah dulu rukuk. Kadang-kadang apa? Imam baru mau rukuk, dia sudah parah lagi. Itu ada kajian semuanya. Itu kajian seperti itu harus dikaji itu. Ini sah solat kita itu tidak sah. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, syarat-syarat sah, syarat rukun-rukun yang membatalkan. Maka puasa itu Bapak Ibu sekalian, ada syarat-syarat sah dan ada Bapak Ibu sekalian yang disebut dengan sunat-sunat puasa. Hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa. Maka seperti umpamanya apa yang disebut oleh para ulama, yang hal-hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya Bapak Ibu sekalian adalah hal-hal yang makruh dalam puasa. Ini kesempurnaan. Karena kalau yang makruh kita hindari, kalau yang batal untuk sah. Kalau yang makruh untuk
sempurna. Apa yang makruh dalam puasa yang perlu kita hindari? Pertama adalah kalau bisa dihindari merasakan makanan, mencicipi makanan untuk tahu rasanya tanpa ada kebutuhan. Banyak ibu-ibu dia tidak ada apa punya ini enak manis tidak, cuma penasaran saja, atau makruh hukumnya itu selama dia tidak telan. Kalau dia telan, terlepas saya. Tapi kalau kebutuhan umpamanya sedang masak, ya kan, ini jam asar, ini gulainya ini asin atau apa, ini untuk suami, untuk anak-anak nanti supaya sedap, sudah lengkap, maka itu hajat namanya, ada butuh. Kan untuk makanan masalah, apalagi orang puasa, kalau garam aja rasanya nanti tidak jadi orang buka nanti. Oleh karena itu apa, tidak ada masalah ibu merasakan, itu boleh itu. Tapi sekedar untuk merasakan, dan jangan sampai ketelan. Kalau bisa apa, setelah digicipi cepat-cepat berkumur, dibuang supaya nanti jangan ada nyelip nanti masuk dia. Itu juga habis itu makruh itu. Maka dihindari kalau tidak ada kebutuhan, karena itu bisa merusak ibadah puasa kita. Itu yang pertama disebutkan oleh ulama. Tapi kalau umpamanya apa, merasakan madu, ini madunya manis ini atau tidak, atau tidak boleh itu. Buat susu, ini susu ini apa, sudah bagus ini atau bagaimana Pak Ustadz, saya ngasih makan bayi. Kalau ngasih makan bayi, tapi bayi saya ini tidak bisa, karena makanan itu harus dikunyah. Selagi bisa tidak dengan dikunyah, umpamanya dengan sendok ditekan-tekan supaya apa, pakai sendok aja. Tapi kalau sudah terpaksa, tidak makan pula bayi kita itu kecuali dengan kita kunyah, kunyah saja. Tapi jangan titip sebagian, nanti yang keluar 2/3 lagi 1/3. Itu ibu tolong dijaga itu, tidak ada masalah ya. Tapi kalau bisa dengan alat lain seperti sendok apa, tidak ada masalah. Tapi ulama menjelaskan itu, kalau ada ibu-ibu mengasih makan bayi yang keras, kemudian dia lumaskan dengan mulutnya, selama dia tidak telan tidak ada masalah. Cuman kalau ada alat yang lain, itu yang kita gunakan. Itu Bapak Ibu sekalian, maka dimakruhkan oleh ulama. Kemudian juga makruh hukumnya mencium istri sedang berpuasa. Apalagi bagi orang yang tidak bisa mengontrol nafsu. Nafsu sudah besar, dicium-cium pula istri, itu bahaya itu. Tidak bisa pula menahan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah pernah mencium dia segi puasa. Tetapi Aisyah ingatkan, tapi siapa di antara kamu yang seperti Rasulullah SAW? Kalau Rasulullah itu bisa menahan, kalau kalian, oleh karena itu dihindari. Maka ulama menjelaskan mencium istri kalau tidak tidak aman, maka itu hukumnya Bapak Ibu sekalian adalah makruh. Begitu juga yang lain-lain, bermesra-mesraan sekalipun tidak Bapak Ibu, yang lain-lain bermesraan sama hukumnya dengan mencium, makruh hukumnya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian berhubungan, hukumnya haram, itu membatalkan. Sekarang bermesra-mesraan saja, maka hindari. Jangan bermesra-mesraan dengan istri. Kalau siang-siang Ramadan itu di masjid aja lah, baca Quran. Jangan duduk di rumah zikir. Maka itu suruh puasa supaya pegang Quran, baca gitu. Ini berpuli-puli dekat istri saja. Malam nanti, siang bukan waktunya. Siang itu puasa, menahan diri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apalagi yang makruh kata ulama, yaitu berbekam. Berbekam ini sudah saya jelaskan kemarin. Berbekam ini menurut sebagian ulama batal puasa, yaitu mazhab Hambali. Cuma satu-satunya mazhab. Jumhur ulama mengatakan tidak batal, cuman hukumnya menurut Syafi'iyah makruh. Jadi ada satu hal yang menarik Bapak Ibu, yang membatalkan puasa ini
Ini menunjukkan bahwa indahnya ya, bahwa puasa ini tidak mengazab kita. Jadi puasa itu pertama tidak boleh, dia membatalkan puasa masukkan sesuatu, makanan, minuman, hal-hal yang bersifat nutrisi lewat telinga, lewat apa, tidak boleh. Kemudian Bapak Ibu, tak boleh pula mengeluarkan sesuatu. Jadi dua. Kalau sudah puasa, yang ditahan dua. Pertama, dari luar tak boleh masuk, yang dari dalam tak boleh dikeluarkan. Maka mengeluarkan mani sengaja apa hukumnya? Haram. Muntah dengan sengaja apa hukumnya? Haram. Maka Bapak Ibu menyatakan ada orang Pak muntah. Kenapa kalau dia sengaja muntah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka dirinya lemah, kosong. Dan itu nanti apa? Saya ingin puasa ini betul-betul saya keluarkan isi perut, uji nyali. Supaya apa? Puasanya sempurna. Bukan sempurna Pak, batal puasanya. Artinya apa? Allah tidak ingin mengazab kita. Oleh karena itu apa? Yang di dalam jangan keluarkan lagi. Tidak ada masalah. Karena itu nutrisi, kekuatan buatmu. Karena Allah bukan ingin menyiksa. Allah ingin hanya menguji kita dengan ibadah ini. Begitu juga apa? Maka Imam Ahmad bin Hanbal, dia lebih cenderung berbekam itu membatalkan puasa khususnya. Maka Imam Taimiyah, dia kan mazhabnya Hambali. Dia menjelaskan Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kenapa ada hadis aftarul hajim wal mahjum, kata Rasulullah, yang membekam dan yang dibekam batal puasa kedua-duanya. Maka kenapa batal puasa orang berbekam? Padahal itu mengeluarkan darah. Itu sama, maka dikiaskan lagi dengan muntah. Karena kalau muntah itu nanti kosong perutnya, maka dia akan lemas. Maka kalau disengaja batal puasanya. Karena Allah tidak kepingin membuat dia menderita. Kemudian apa? Begitu juga darah. Kalau darah itu keluar terlalu banyak sehingga membuatkan dia lemas, maka itu yang membatalkan puasa. Tapi kalau keluar darah bekamnya tidak mempengaruhi kepada lemas tidak lemas badannya, maka itu tidak batal puasanya. Tetapi menurut itu sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah. Tapi kalau Syafi'iyah dan jumhur ulama mengatakan tak batal sama sekali. Mau banyak mau sedikit, cuman hukumnya jadi menurut Syafi'iyah apa? Berbekam itu hukumnya makruh. Maka jangan nanti mengaji sampai syarat yang membatalkan saja, maka sampai yang memakruhkan. Karena ada orang membatalkan, tidak membatalkan, maka dia buat. Rupanya ulama itu sendiri mengatakan walaupun tidak membatalkan tapi hukumnya makruh. Makruh itu maksudnya apa? Puasa kamu tidak padahal kita Pak bukan sekedar sah yang kita cari, tapi kita kepengen ibadah itu sempurna. Itu Bapak Ibu ya. Maka apa yang dimakruhkan pelajari. Setelah itu apalagi Bapak Ibu sekalian yang disebutkan oleh ulama, yang makruh itu di dalam masalah berbekam ini dalam puasa itu berlebihan di dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam hadis Laqid bin Saburah, Rasulullah SAW berkata kepadanya, balik fil istinsyak illa an takuna shaiman. Maka berlebihanlah kamu dalam memasukkan air ke dalam hidung dan menyemburkannya. Dihisap. Kalau bisa tuh sampai Bapak Ibu sekalian lemas, terasa lemas di kepala ini. Itu bagus itu untuk kesehatan. Cuma Rasulullah bilang apa? Illa antakuna shaiman, kecuali kamu lagi puasa. Maka kalau kita mau masukkan ke hidung, sekedarnya saja, tak boleh berlebihan. Maka berlebihan dalam istinsak masukkan ke dalam hidung termasuk jugalah kumur. Kenapa dimakruhkan berlebihan? Karena dikhawatirkan masuk ke dalam rongga, nanti akan mengakibatkan puasa batal. Kalau sengaja kuat-kuat supaya masuk nanti, itu enggak, itu sengaja namanya itu. Bapak Ibu sekalian, ini adalah hal-hal yang makruh. Kemudian ada memang hal-hal yang tidak
makruh ya, boleh sifatnya. Seperti bercalak. Boleh bercalak bagi orang berpuasa. Ini menurut Syafi'iyah, Hanafiyah itu tidak makruh tapi boleh hukumnya. Dan mereka katakan tidak membatalkan sama sekali. Maka dikatakan Imam Nawawi li'anna al-'ain laysat bijawf wala manfaz minha ila al-hal. Karena kalau kita ada calak masuk ke dalam telinga mata dia, karena mata itu tidak punya saluran dia ke rongga, maka tidak ada masalah kata Imam Nawawi. Dan juga berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, apa kata Aisyah, Rasulullah pernah bercalak dan dia sedang puasa. Kemudian juga hadis Anas, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala istaktu aini afa aktahilu wa ana shaim, qala na'am. Kena ibu bertanya nanti, Pak Ustaz, kalau sedang puasa saya bercalak batal puasa saya. Maka ini dengarkan Syafi'iyah mengatakan tak ada masalah. Tidak ada masalah. Datang kepada Rasulullah seorang laki-laki. Kalau dulu Bapak Ibu, kalau orang Arab yang bercalak itu bukan perempuan Pak, bukan perempuan aja, laki-laki juga bercalak. Karena calak itu kesehatan mata, bukan hanya sekedar untuk kecantikan, enggak, tapi ada kesehatan mata. Maka salah satu herbal kesehatan nabawi itu untuk kesehatan mata, celak itulah. Apalagi celak yang kualitasnya bagus, itu menajamkan mata, menguatkan pandangan, membersihkan mata. Maka di sini ada seorang laki-laki datang Rasulullah, ya Rasulullah, saya mengeluh ada sakit mata, apakah boleh saya bercelak? Saya lagi puasa. Qala na'am, boleh kata Rasulullah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Namun sebagian ulama mengatakan hadis ini hadis yang bermasalah secara sanad. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada ulama yang mengatakan kalau dia bercelak sampai ke rongganya batal puasanya katanya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, tetesan obat mata itu bagaimana? Apakah hukumnya Bapak Ibu sekalian membatalkan puasa atau tidak? Ini juga sesuatu yang dibolehkan di dalam puasa. Ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi mazhab Hanafi, Syafi'i, boleh, tidak ada masalah. Jadi kalau ada tetes obat mata itu tak masalah. Kemudian ada juga mazhab seperti Malikiyah dan juga Hanabila mengatakan bahwa tetesan mata itu membatalkan puasa. Kalau sudah berbeda-beda seperti ini, apa sikap kita? Maka pilih yang selamat. Kalau kita tidak betul-betul hajat membuat tetesan mata di siang hari, maka Bapak Ibu undurkan. Maka apa? Dibuat saja malam hari. Kan di sini berbeda ulama. Maka paling selamat keluar dari perbedaan itu. Maka keluar dari perbedaan itu, hindari karena kalau kau sudah hindari selamat. Tapi kalau kita buat, ya bisa saja batal, bisa saja akhirnya membuat spekulasi. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, meminyak rambut, meminyak kumis, apa hukumnya? Juga tidak ada masalah. Itu boleh. Kemudian apa hukumnya? Menggosok gigi. Di sini Bapak Ibu sekalian, ada gosok gigi. Kalau dulu siwak namanya, tahu siwak? Kayu siwak. Apa hukumnya bagi orang berpuasa menggosok dengan siwak, kayu siwak? Ulama mengatakan begini, siwak itu ada dua, ada siwak basah, ada siwak kering. Kalau untuk siwak kering tidak ada masalah, tapi kalau siwak basah makruh. Oleh kerana itu dihindari kalau siwak. Termasuklah sikat gigi. Kalau sikat gigi tanpa odol kan kering itu, tidak ada masalah. Maka kalau menggosok gigi siang hari usahakan tanpa odol. Tapi kalau pakai odol gimana? Dikhawatirkan nanti Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Berarti menggosok gigi, semata-mata menggosok gigi apalagi dengan kering itu tidak ada masalah. Bahkan Aisyah sendiri mengatakan Rasulullah SAW bersabda, min khairi khisalis shaim as-siwak. Salah satu yang baik untuk orang berpuasa itu adalah menggosok-gosok gigi. Cuman Bapak Ibu ingat. Kemudian juga Amir bin Rabi'ah mengatakan ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam
ma la uhsi yatasawwak wa huwa shaim. Apa artinya ini? Amir bin Rabi'ah mengatakan, saya melihat Nabi sendiri, tak terhitung dia itu gosok-gosok giginya padahal dia lagi puasa pakai siwak. Bukan pakai sikat, Pak, pakai siwak. Karena siwak itu bisa masukkan dalam ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan di sini bahwa bersiwak-siwak itu yang kering saja, jangan yang basah. Ada yang mengatakan tak ada membedakan, yang basah yang kering sama saja, boleh. Sedangkan Syafi'iyah ketat di sini. Maka Syafi'iyah mengatakan makruh bersiwak-siwak, tapi setelah tergelincir matahari, ba'da zawal. Tapi kalau pagi tidak ada masalah. Maka Bapak Ibu menyakan pagi-pagi setelah sahur gosok gigi, pakai odol sedikit, tidak ada masalah itu untuk awal. Tapi setelah zawal, setelah tergelincir matahari, itu ditinggalkan. Kenapa? Karena berdasarkan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Jadi kalau kalian mengeluh bau mulut kalian lagi puasa dan kalian ingin membersihkan bau mulut itu, tak usah. Kenapa? Bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih baik, lebih harum baunya daripada minyak kasturi. Inilah dasar hadis ini. Berarti apa? Ya tinggalkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berkumur-kumur untuk tidak di luar wudu atau di luar mandi. Kan kita bisa berkumur-kumur untuk berwudu. Tapi kalau kita berkumur-kumur saja, membaukan, kadang kan tidur, bau mulut, itu berkumur-kumur membuang, bukan gosok. Gimana? Boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan berlebihan. Ini juga Bapak Ibu sekalian dijelaskan oleh ulama tentang hal-hal yang dibolehkan. Kemudian boleh mandi, umpamanya apa? Panas badan, kemudian kita siram kepala kita untuk menurunkan panas. Tidak ada masalah. Hal ini juga Bapak Ibu sekalian tidak makruh dan juga tidak membatalkan puasa. Maka kalau kita terasa lemas, umpamanya apa? Mandi supaya kuat badan itu dengan air. Yang tak boleh itu adalah minum. Oleh karena itu kata para ulama bahwa mandinya orang puasa itu tidak makruh dan tidak ada masalah, litabarrud, untuk mendinginkan badan. Ini karena masalahnya Bapak Ibu sekalian seperti hikmah yang kita jelaskan tadi, bukan untuk menyiksa kita, membuat kita menderita. Tapi ada orang Bapak Ibu mandi di sungai, menyelam dia. Lama-lama kalau menyelam bahaya, masuk telinga, masuk di sini. Kalau lama-lama menyelam, akhirnya hal-hal seperti ini dihindari. Jadi gini, kata para ulama, ammal ghausu fil ma'i idza lam yakhaf an yadkhula fi masami'ihi fala ba'sa bihi. Wa kariyahu ba'dul fuqaha halal israf wat tajawuz aw al abas. Jadi kalau menyelam ke dalam air, kalau seandainya dia bisa aman dari rongga-rongganya, air tak masuk, khususnya dari telinga, maka kalau dia aman tak ada masalah. Tetapi kalau sudah berlebihan, itu minimal hukumnya makruh, karena orang seperti itu Bapak Ibu menghadapkan dirinya kepada hal-hal yang merusak puasanya, apalagi kalau hal itu tidak dibutuhkan. Tapi kan ini bertanya nanti, kalau saya Pak Ustaz penyelam kerja saya untuk cari ikan, itu apalagi itu nelayan, kemudian jadi masalah Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ada orang bekerja keras, kadang kerja tukang, banyak tukang Bapak Ibu kadang-kadang kena enggak tahan dia, sembunyi-sembunyi dia, padahal dia kerja rumah kita itu, kita enggak tahu bahwa ini belum puasa. Kadang-kadang kita sibukkan di belakang, dia makan nasi bungkus dia sendiri. Dia kerjain rumah kita, tahu dia Muslim, tapi dia kadang-kadang buat begitu. Kenapa? Karena kerjanya berat. Tapi yang jelas Pak, kalau sudah makan nasi bungkus, dia itu tak benar lagi itu kamu Bapak Ibu itu. Kemudian Bapak Ibu kalau minum dia, maka di situ kalau Bapak Ibu punya tukang, bilang sama dia, kamu kan tukang di rumah saya, kamu kenapa kamu tidak puasa? Itu bilang gitu tuh tanggung jawab kita tuh Bapak Ibu.
Kita punya kebun, kerja dia di kebun kita, tidak puasa dia. Ini bisa kita nanggung dosanya. Saya ingatkan ke pekerja saya di kebun, saya bilang, kalian jangan tak puasa. Saya tak izinkan kalian tak puasa. Saya kan tak tahu, Allah tahu. Tapi kalian bekerja tak saya izinkan. Lebih baik saya kasih gaji kalian tak bekerja daripada kalian membatalkan puasa. Dan besok THR enggak saya kasih kalau kalian. Jadi gitu. Jadi jadikan apa kita itu untuk membantu dia beribadah. Dunia ini apa Bapak Ibu? Kita bangun rumah hancur lagi. Maka kalau saya dipesan nih, kamu jangan batalkan puasa. Ingat, kamu kerja sama kakak saya. Kenapa kamu batalkan puasa? Saya kan harus bekerja Bu, dapat duit. Karena kalau duit ini cuma saya bekerja siang, nanti ibu gaji saya 50.000 cuma. Anak saya 4. Mana makan anak saya? Maka saya harus kerja sampai apa? Supaya dapat gaji 150.000, 200.000 sehari. Karena dengan itu baru saya bisa ngasih makan anak saya. Kalau tidak bisa. Dan saya tak bisa kerja kalau puasa sampai situ Bu. Terpaksa saya membatalkan puasa. Gimana sikap kita seperti ini? Bilang sama dia Bapak Ibu, saya kasih kamu tetap 200.000, tapi jangan batalkan puasa. Sudah kerja sampai siang saja, 200.000 gaji kamu. Gitu Bapak Ibu. Itulah sebabnya pemerintah asal bulan puasa meringankan pekerjaan untuk PNS. Itu cara yang bagus sekali. Karena Bapak Ibu memang apa? Untuk pribadi tukang itu ataupun orang yang susah itu ada aturannya. Tidak boleh ada bekerja alasan membatalkan puasa. Puasa wajib ini tidak ada alasan. Kecuali sifatnya darurat. Kalau darurat yang haram-haram, babi pun kalau darurat boleh dimakan Pak. Kalau sudah darurat. Seperti apa daruratnya? Jadi kalau dia umpamanya, maka kalau kaji untuk tukang itu begitu. Maksudnya begini. Boleh kami membatalkan puasa Pak Ustaz, kami ini kerja keras untuk memberi nafkah anak istri. Maka di situ nafkah kamu berapa untuk cukup mereka makan? Umpamanya Pak, cukup 100.000 setiap hari. Kemudian kamu bekerja 100.000 itu sampai jam berapa? 100.000 sampai siang sudah dapat 100.000. Kalau sampai sore 200.000. Oleh karena itu apa? Kalau sampai siang kamu bekerja 100.000, kamu batalkan puasa, kalau sampai siang saya sanggup. Cuma dapat dan itu memenuhi. Tapi saya kan pengen juga untuk beli pakaian hari raya. Karena itu tidak bisa lagi itu. Maka kamu harus bekerja hanya sampai siang saja. Jadi kamu harus korbankan pekerjaan demi menjaga puasa. Jangan kamu korbankan puasa kamu untuk bekerja. Itu Bapak Ibu ya kaedahnya itu. Jangan sampai korbankan, maka korbankan pekerjaan demi menjaga puasa. Maka Bapak Ibu kalau punya kegiatan pedagang kah, kalau gara-gara berdagang Bapak batal puasa, maka korbankan dia dulu. Kalau bisa apa? Tutup selama maka banyak restoran tutup dia selama Ramadan. Kenapa? Rusak pula puasa kita, puasa orang tutup. Itu cara memang begitu Bapak Ibu. Maka tak boleh kita beralasan saya bekerja batalkan puasa. Bapak Ibu sekalian, ini adalah puasa wajib, kecuali puasa Kalau puasa wajib itulah harus kita utamakan kewajiban ini. Sekarang kalau nanti tukang tadi mengatakan 100.000 sampai siang, sudah kamu kerja kamu siang saja. Maka tak boleh kamu melebihi pekerjaan yang membuat kamu membatalkan puasa, dan yang kamu cari hanya sifatnya sekunder apalagi terser. Tak boleh. Tapi kalau sifatnya darurat, mengapa? Tak bisa ngasih makan anak kecuali bekerja sampai jam 5. Tapi bekerja sampai jam 5 tak mungkin Pak Ustaz, kecuali saya batalkan puasa. Maka orang seperti ini Pak, sama dengan orang tua yang tak sanggup puasa. Kalau begitu sepanjang hidupnya, maka ada ulama yang berfatwa dia bayar fidyah saja. Ya kalau kondisi begitu Pak, memang ada kan Bapak Ibu, orang-orang yang susah sekali. Gimana kan Allah mentakdirkan semuanya, sehingga kalau dia tak bergerak itu terlantar anak. Tapi Bapak Ibu, Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka itu sebabnya ada rukhsah, ya kan? Ada sifatnya darurat, ada sifatnya. Maka itulah faman kana minkum marida aw ala safarin wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian Allah katakan lagi, yuridullahu bikumul yusra
wala yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin menyusahkan kamu, menyiksamu apalagi. Tapi Allah menginginkan kemudahan dan tidak kepengin menyulitkan kamu. Jadi semuanya Bapak Ibu sekalian ada aturan. Bapak Ibu sekalian, maka di sini kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, untuk kita sah puasa kita, maka yang membatalkan puasa Bapak Ibu harus dihindari sah. Kemudian untuk kesempurnaannya lakukan hindari yang makruh tadi, kemudian lakukan yang sunat-sunat. Yang sunat-sunat itu apa saja? Pertama sahur, itu sunat puasa. Jangan sampai nanti puasa tidak sahur. Sah puasa tidak sahur, sah. Karena yang rukun itu niat. Sahurnya cuma sunat tapi kurang sempurna. Setelah itu sahurnya jangan jam 1 malam, jam 2 malam. Sahurnya menjelang subuh. Maka Bapak Ibu, sahur itu berapa batas berhenti sahur kita dengan waktu salat? 50 ayat. Begitu sahabat. Jadi 50 ayat itu sudah imsak kita. Maka sekarang imsak itu dibuat 10 menit. Karena kan ada ustaz yang mengatakan salah itu imsak. Bukan salah Bapak Ibu. Kan imsak dibuat jadwal itu kan untuk hati-hati. Kan tidak ada pula imsak wajib. Kalau tidak imsak dalam waktu ini batal kamu. Kalau sudah bunyi serinai kamu masih makan batal. Ada begitu? Kan tidak ada kan. Maksudnya menjaga Karena kalau pas subuh betul Bapak cari nanti pas azan belum minum lagi, tambah pula segelas. Tidak itu. Itu bagus itu Bapak Ibu. Jadwal-jadwal dibuat imsak 10 Mei. Sama itu Bapak Ibu. Maka kita itu dalam kewajiban yang wajib itu hati-hati. Seperti umpamanya kita mencuci tangan dalam wudu sampai apa? Kan sampai siku. Maka Bapak kalau berwudu tuh Bapak paskan betul siku. Gitu. Kan Bapak masukkan sebagian lengan. Kenapa? Untuk memastikan supaya siku. Maka Bapak Ibu juga begitu. Bapak berhenti 10 menit sebelum waktu azan untuk memastikan bahwa ketika waktu imsak sudah datang, Bapak sudah Itu maksudnya. Bagus itu. Nah, sebagian ustaz, apa ini? Salah ini. Tidak salah. Kenapa salah? Bagus itu. Untuk kehati-hatian. Karena ketika tiba waktu imsak wajib kita. Bisa kita persis. Maka untuk persisnya diambil sebelum. Dan juga dalam hadis ada 50 apa salahnya? Ada salah di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini. Kemudian apa lagi? Jadi sahur, kemudian sahur itu ditakhir. Itu sunat hukumnya. Maka di dalam hadis tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Kemudian umatku la tazalu ummatu ala khair. Umatku tetap dalam kebaikan selama mereka melambatkan, mentakhir sahur, menyegerakan berbuka. Maka apa sunat puasa? Kesempurnaan. Ketika buka maka kita siap-siap. Pas azan jangan ditunggu lagi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi menyegerakan berbuka, kemudian berbuka dengan makan malam beda. Maka pas maghrib itu buka dulu. Maka namanya takjil. Ain. Itu takjil. Takjil itu cukup dengan apa? Dengan kalau bisa 3 rutop kurma. Kurma itu ada kurma kering, ada kurma basah. Mencontoh sunnah Rasulullah mengatakan 3 rutop. 3 rutop dengan air. Kalau ada 3 rutop, 3 kurma. Kalau ada 3 kurma, apa manisan? Manisan itu kan mengembalikan energi. Kemudian Bapak Ibu kalau tidak juga, maka dia meminum beberapa teguk air. Itu kan sunnah Rasulullah. Maka pas waktu berbuka itu jangan ditahan-tahan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini ya takjil. Ya tidak ada masalah Pak, dia tidak ada salah. Kalau Bapak takjil Bapak, artinya pas berbuka itu langsung dengan bakwan, tidak masalah juga. Tapi kan kita ingin mendapatkan sunnah
Sunnahnya Rasul. Alhamdulillah, rutop sekarang banyak. Korma sekarang Masya Allah, ya, walaupun corona nih Pak, di Pekanbaru melimpah sekarang. Tinggal kita mau ya gitu. Berarti apa? Ini kita dengan dunia ini dimudahkan kita untuk subhanallah. Menurut Bapak Ibu, kurma itu kalau 3 biji apalagi 10 biji, kurma itu adalah buah yang paling banyak disebut Allah dalam Quran. Jadi buah yang paling banyak disebut Allah dalam Quran, tahu enggak? Nakhil, nakla, kurma itulah rutab. Rutab itu Allah sebutkan dalam kisah Maryam ketika Maryam melahirkan Isa, maka disuruh Maryam menggoyang pohon korma sehingga apa? Tasqut, berguguran rutaban janiyah. Rutab itulah makanan. Telah sebanyak makanan baik untuk ibu hamil untuk mempercepat melahirkan korma, dan itu teruji Pak. Dikatakan kalau sudah hamil tua supaya kontraksi, makan korma banyak-banyak. Coba itu. Pengaruh langsung. Masya Allah, Quran rutaban janiyah. Dan itu Maryam ketika. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kurma ini yang paling banyak disebut Allah Al-Quran? Maka ulama-ulama dalam berbagai ilmu, khusus ilmu gizi, mengkaji, mempelajari kurma ini. Mereka simpulkan, Masya Allah, dalam kurma terdapat seluruh yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Tubuh kita ini butuh karbohidrat. Maka Bapak Ibu ya, kalau tidak ada karbohidrat, makanlah umpamanya buah-buahan kadang-kadang makan tapi tak ada karbohidrat. Itulah kalau Bapak Ibu terbiasa nasi, kasih roti banyak-banyak tidak mampan, tetap juga nasi. Karena itu berarti sudah kebutuhan. Jadi ada aspek karbohidrat, ada aspek vitamin, kemudian ada aspek apa lagi? Bapak Ibu sekalian, yang terkandung dalam daging apa? Protein. Itu Bapak Ibu, kurma itu ada semua di dalamnya. Uji Bapak Ibu sekalian nanti, jangan makan nasi lagi, kurma saja, insya Allah. Karena diisinya Pak semuanya. Dan itu buah ya berkah sekali Bapak Ibu. Maka disuruh kita berbuka takjil. Kemudian takjil kalau sudah takjil itu makan malam. Maka takjil itu segerain. Takjil itu makan malam. Maka takjil itu jangan sampai kita Pak semua dihidangkan makan malam sampai waktu Isya maghrib belum lagi. Karena makan aja. Itu balas dendam namanya. Anda puasa. Bapak Ibu berbuka tuh takjil salat maghrib. Kalau bisa takjil itu di sini. Di masjid, khususnya bapak-bapak. Kemudian bukakan orang puasa, ibu-ibu menyiapkan bukaan. Karena menyiapkan bukaan orang puasa itu Bapak Ibu sekalian pahalanya besar sekali. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, sunat-sunat puasa itu melakukan amal-amal soleh, memperbanyak sedekah, memperbanyak baca Al-Quran. Kemudian sunat puasa juga menjaga mulut daripada hal-hal yang diharamkan, ghibah, gunjing, fitnah, bohong, itu dihindari. Itu tidak termasuk syarat sah, tapi masuk dia makruh dan kita disunatkan meninggalkannya. Melakukannya makruh hukumnya. Dalam puasa dia berdosa Pak. Ghibah itu bukan makruh, tidak berdosa. Tapi kalau dalam puasa membatalkan puasa dia. Kalau Bapak Ibu menggunjing batal puasa enggak? Ibu-ibu bohong sama suami batal puasa? Bapak bohongi istri batal puasa? Enggak kan? Batal? Enggak batal. Enggak batal. Sebab kalau gunjing batal, lihat yang haram batal, dengar yang haram batal. Kalau sempat Bapak Ibu batal, enggak ada kesakitan saat puasa kita. Termasuklah ustaz ini. Siapa kita yang Pak? Kadang-kadang enak-enak dengan istri ceritakan tetangga kita lagi puasa. Bapak Ibu, tapi subhanallah agama itu loh Bapak Ibu ya. Maka itu tidak membatalkan puasa, tetapi mengurangi oleh karena itu kalau untuk sempurnanya itulah sampai kata ulama, kalau sekedar sah, jaga tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan sama istri, itu sah itu.
Tapi kalau seandainya apa? Untuk sempurnanya, maka untuk sempurnanya semuanya puasa. Mulut puasa, telinga puasa, pikiran puasa, sampai hati puasa. Kalau sudah itu semuanya dilakukan Bapak Ibu sekalian, baru kita minta diterima. Ya Allah, terimalah puasa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di sini fikih puasa ini, kenapa kita mengkaji fikih puasa? Supaya kita pastikan sah puasa kita, utang kita terbayar, dan juga sempurna, dan juga Allah terima. Setelah kalau sudah Allah terima, maka janji-janji Allah itu insyaAllah kita dapatkan pengampunan dosa, pelimpahan pahala, kemudian umur kita dipanjangkan dengan ibadah ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terpenting lagi, baru nanti berdampak puasa itu kepada perilaku kita. Maka orang kalau sedang puasa, hindarinya mulutnya selama sebulan. Besok setelah Syawal tidak akan ngunjing orang lagi. Itulah sebabnya Bapak Ibu, tujuan puasa ini adalah untuk merubah akhlak. Rasulullah yang menjelaskan, akhlak itu harus menjadi akhlak yang disebut oleh dunia pendidikan sekarang karakter. Kenapa sebulan Pak Ustadz? Kenapa tidak seminggu Ramadan saja? Bapak Ibu, ahli-ahli psikolog mengatakan untuk membangun karakter, satu sifat menjadi karakter dalam diri setiap seorang itu butuh waktu 20 sampai 30 hari. Tak cukup 10 hari, Pak. Maka kita sebulan penuh. Kenapa? Ada tujuan, maksud Allah, supaya tertanam sifat-sifat mulia itu menjadi karakter. Maka umpamanya apa? Sabar, selalu menahan. Besok setelah Syawal akan lebih sabar lagi. Allahu Akbar. Jadi sabar itu dia spontan lagi dalam hidupnya, tidak dibuat-buat, karena sudah menjadi karakter. Jujur. Kemudian apa? Suka bersedekah, tiap hari bersedekah. 30 hari rutin bersedekah. Syawal besok pengen sedekah saja dia. Kena menjadi karakter. Allahu Akbar. Kemudian bersyukur. Ada 3 yang disebutkan Allah tujuan. Pertama, la'allakum tattaqun. Setelah itu ada ayat, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bersyukur atas nikmat Allah, karena kita diajarkan bersyukur puasa. Ketika kita lapar, rasa pahitnya lapar. Bayangkan kalau Allah tahan makanan kita, jadi apa kita kira-kira? Gimana penderitaan kita? Kita dari fajar shadiq sampai terbenam saja menderita kita, Pak. Bagaimana kalau ditahan oleh Allah makanan itu dari kita berhari? Maka itulah puji Allah, bersyukur kepada Allah. Maka besok bulan Syawal apa? Dia Allah menjadi orang bersyukur. Kenapa? Ya Allah, kalau hilangnya nikmat kamu ini, betapa menderitanya kami. Maka la'allakum tashkurun. Setelah itu apa? Disuruh kita bertakbir berapa? Untuk menunjukkan rasa syukur bahwa Allah telah memberikan kepada kita keistimewaan Ramadan, dan Allah telah memberikan kekuatan kepada kita menjalankan puasanya. Dan Allah dengan begitu menghapuskan. Maka itu kita hadapi dengan syukur. Kemudian apa lagi? Yaitu wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib la'allahum yarshudun, supaya kamu jadi cerdas. Maka orang cerdas itu apa? Tidak menggantungkan hidup kepada dunia, maka dia hanya menggantungkan hidup kepada Allah. Maka fastajibu li wal yu'minu bi. Maka orang cerdas itu orang beriman. Orang cerdas itu orang yang selalu memenuhi panggilan Allah. Allah suruh lapar, siap lapar. Allah suruh haus, siap haus. Allah suruh qiyamul lail, siap qiyamul lail. Allah suruh tahajud, Allah suruh baca Quran, dia siap semuanya. Kemudian Bapak Ibu, dia siap untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka ayat terakhir tentang puasa apa? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesama kamu secara harta haram jangan kamu makan. Itu setelah ayat puasa itu. Apa? Berarti apa? Puasa kemarin yang halal kamu disuruh menahan, kamu tahan. Maka apa? Supaya karakter diri kamu yang halal saja kalau Allah suruh tahan, kamu tahan. Apalagi yang haram. Maka ironis, makan yang halal dia tahan, uang korupsi dia makan. Tenda itu. Dia mencuri, ngambil harta orang lain. Bapak Ibu tak masuk. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tercapai ya dengan aturan-aturan puasa ini. Dan insyaallah Bapak Ibu depan
kalau umur panjang, apa sifat-sifat karakter yang ingin dibangun oleh Allah dengan ibadah puasa? Karena ini training murah, training gratis Bapak Ibu. Coba tanya kantor-kantor tuh kepengen pegawai disiplin, ya kan? Pengen jujur, kepengen. Kadang-kadang membuat training, ada outbound namanya. Buat outbound supaya apa? Outbound itu ada Bapak Ibu sifat-sifat yang ingin. Tapi apa? Kadang duit habis, pegawai juga tak. Ini Ramadan, Masya Allah, ini Bapak Ibu tak ada yang bisa, ini pelatihan besar-besaran dan langsung outbound implementasi langsung. Lapar, haus, Quran, qiyamul lail, Allahu Akbar. Supaya apa? Insya Allah nanti akan kita jelaskan Bapak Ibu apa sifat-sifat yang ingin supaya kita tahu, supaya dengan puasa akan kita dapatkan sifat-sifat ini dan menjadi karakter kita sebagai insan yang bertakwa. Itu dapat saya sampaikan. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam. Tidak kedengaran. Biar pakai mic Bu ya. Tidak ada kedengaran karena hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan Pak, sholat suruh telah masuk tadi, kami masih mendengar Bapak ceramah dulu. Ada yang sholat suruh, ada yang masih mendengar. Bagaimana sejak kami sholat suruh? Ya. Kita tetap mendengarkan pengajian di Bapak dulu. Ya. Jadi waktunya habis sholat suruh. Terima Ya. kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya kadang tanya sama jemaah, sholat suruh ini kapan dikaji-kaji orang? Saya dulu semasa kecil tidak pernah ustaz mengkaji sholat suruh. Ibu dulu waktu muda-muda ada kaji sholat suruh. Kan sekarang kan? Apa masalahnya? Tahu nggak Bapak Ibu? Karena banyak mahasiswa dari luar belajar dia di Saudi, belajar dia. Bapak Ibu, dalam mazhab Syafi'iyah tidak ada Bapak Ibu yang namanya sholat suruh khususnya mazhab Syafi'i, tidak ada. Itu masalahnya guru-guru kita tidak ada ngaji-ngaji itu. Kita tidak ada itu Pak. Bab sholat suruh tidak ada itu. Coba Bapak Ibu lihat itu. Ada ulama yang mengatakan ada sholat suruh khusus. Belajar di luar itu kan di. Wah, maka Bapak Ibu, sholat suruh itu sebenarnya kalau dalam mazhab jumhur ulama itu, sholat suruh itu sholat duha. Duha Pak. Tapi kenapa disamakan sholat suruh? Sholat suruh yang dikerjakan mengiringi sholat duha yang dikerjakan mengiringi waktu syuruk. Itu tuh disebutlah sholat duha itu sholat syuruk atau sholat isyraq. Sholat duha itu sebenarnya afdalnya di akhir waktu. Nanti jam-jam 10, jam 11, itulah afdal sholat duha. Bukan di awal. Kecuali bagi sholat duha yang sifatnya syuruk, yang mengiringi sholat syuruk. Bagi siapa? Bagi orang yang memenuhi syarat. Pertama, sholat subuh berjamaah. Itu pertama. Yang kedua, dia duduk di tempat sholatnya, tidak berpaling, tidak keluar. Diisinya berzikir, baca Quran atau dengar majelis taklim sampai masuk waktu itu maksudnya. Sampai masuk waktu duha, solat duha lah dia langsung. Solat duha seperti ini namanya solat syuruk. Jadi solat syuruk itu solat duha yang diamalkan di awal waktu duha. Itu sebabnya syuruk 15 minit secara baru solat, dia kata itu duha itu. Maka tidak ada masalah terlambat sedikit 10 minit itu tidak ada, karena itu duha di awal waktu. Pahalanya apa? Pahala orang duha seperti ini, maka dia mendapat berjamaah. Setelah itu solat 2 rakaat subuh kan. Setelah itu dia berzikir dan taklim sampailah waktu
duha suruk, selesai habis suruk, tentu masuk duha. Dingin duha, 2 solat 2 rakaat dia. Maka Bapak Ibu ketika itu dia mendapatkan pahala sekali haji, sekali umrah, sempurna. Jadi tak ada masalah tu. Selama dia di awal waktu duha. Waktu seperti kita ini memang sampai jam 10 kita ngaji kan, dah kan sebentar. Bahkan tak perlu Bapak Ibu mengejar-ngejar suruk-suruk, tak perlu. Karena duha yang mengiringi waktu suruk itu sebenarnya. Maka dulu tak ada ustaz-ustaz kita mengkaji bab solat suruk. Karena itu masuknya kajiannya dalam bab solat duha. Ya Bu ya? Ya. Jadi tak ada masalah. Maka kalau ada majlis taklim, lebih mulia mendengarkan majlis taklim dari menyibukkan dengan solat. Itu penting tu Bu. Kenapa? Karena Rasulullah bilang 1 saat mendengarkan majlis ilmu lebih besar pahalanya dari solat sunat 1000. Maka jangan sibukkan. Ada guru ngaji tu baca Quran dia, orang tak mengerti. Guru ngaji dia sibuk solat sunat. Ini ilmu ini, majlis ilmu ini majlis yang sangat dicintai Rasulullah. Dan majlis yang paling, itulah hebatnya Islam ni Pak. Kerana Islam kepingin umatnya sehingga apa? Ibadah kepada Allah yang sifatnya ritual mahdha itu apa? Dikalahkan oleh ilmu. Kenapa? Kerana Allah pengen umat Islam ini umat-umat yang berilmu. Maka coba lihat apa dalam Quran. Maka terasakan pernah saya ngaji di sini. Yang hina pun kalau berilmu Allah angkatkan tinggi-tinggi. Saya pernah mengaji di Masjid Al-Falah tentang berburu, masalah anjing buruan. Maka anjing buruan itu kan ada anjing bodoh, ada anjing cerdas. Kalau anjing bodoh dijilatnya apa kita? Dipasu 7 kali. Setelah turun tanah. Najisnya mughallaza karena dia anjing bodoh. Tapi kalau anjing pintar ditangkapnya buruan, kita baca bismillah. Bismillah. Kejar. Tangkapnya buruan. Mati buruan itu digigitnya. Bapak Ibu, halal daging itu. Dan tidak perlu dicuci 7. Cukup dicuci saya sekali. Begitu. Ini menunjukkan. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, ilmu ini, majlis ilmu ini, tanya siapa saja ustaz, mana yang lebih afdal, majlis ilmu atau solat sunat? Tanya semua ustaz. Maka kita majlis ilmu ini Bapak Ibu adalah majlis subhanallah. Oleh karena itu kita undur sebentar, apa solat sunatnya dapat, kemudian majlis ilmunya kita tidak luput ya. Jadi jangan bilang pula nanti, wah ini suruh lewat ini tidak dapat lagi. Tidak ada itu. Siapa pula yang ngaji seperti itu? Jadi itu namanya perasaan itu. Itu kira-kira. Ngaji jangan kira-kira, tanya. Maka makasih Bu ya, Ibu tanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada tanya lagi? Ada lagi kira-kira ya, sudah mengerti semua. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas salah perhatian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.